Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delma Yusmita dengan NIM 20233016 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah, saya akan menjelaskan materi tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi disebut menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Sedangkan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda. Ada 19 isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi diklasifikasikan sebagai retribusi jasa umum dan merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Pengaturan mengenai menara telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara. Pengaturan mengenai menara telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara. Selanjutnya, salah satu yang menjadi latar belakang dibentuknya kebijakan mengenai pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yaitu antara lain karena maraknya pendirian menara telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan masyarakat sekitar dan merusak estetika kota. Saat ini terdapat banyak menara telekomunikasi yang berdiri, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum tidak terdaftar. Sehingga hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap menara telekomunikasi. Maka muncullah kebijakan mengenai pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam penataan dan pengamanan menara telekomunikasi. Selanjutnya, berdasarkan regulasi yang ada dan telah diundangkan sejak tahun 2009, dinyatakan bahwa menara telekomunikasi ini adalah salah satu objek retribusi daerah. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini merupakan salah satu dari 4 jenis retribusi baru bagi daerah. Jadi retribusi baru tersebut yaitu retribusi pelayanan tera atau tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan retribusi izin usaha perikanan. Selanjutnya ada objek dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jadi berdasarkan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum yang terdapat pada pasal tersebut. Selanjutnya ada subjek dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Subjek ini merupakan orang pribadi
atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. Jadi tujuan dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini yaitu keberadaan industri telekomunikasi di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Jadi hal ini dapat terlihat dari banyaknya operator penyelenggara telepon di tanah air. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada para pelanggan dan juga menunjang perkembangan industri telekomunikasi, dibutuhkan beberapa hal yang mendukung perkembangan industri ini. Salah satunya yaitu pembangunan menara telekomunikasi. Konsumen dan industri pertelekomunikasian membutuhkan menara telekomunikasi untuk memperoleh peningkatan kualitas komunikasi. Semakin banyak menara telekomunikasi di Indonesia, maka akan semakin baik pula kualitas layanan dari para operator telepon seluler. Seiring dengan peran komunikasi yang semakin kuat, keberadaan industri telekomunikasi juga hal yang amat penting, sehingga diperlukan sistem pengaturan industri telekomunikasi yang terkendali. Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah terkait industri telekomunikasi dapat memberikan dampak positif maupun negatif dalam pelaksanaannya. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat menjadi salah satu potensi dalam peningkatan pendapatan daerah. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengatur kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sehingga dapat memberikan rasa aman yang berpengaruh dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, sesuai dengan pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan melalui peraturan daerah yang tidak dapat berlaku surut dan paling sedikitnya mengatur. Ada yang pertama, ada nama, objek, dan subjek retribusi. Yang kedua, golongan retribusi. 3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi. 4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi. 5. Struktur dan besarnya tarif retribusi. 6. Wilayah pemungutan. 7. Penentuan pembayaran tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran. 8. Sanksi administratif. 9. Penagihan. 10. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa. Dan terakhir, tanggal mulai berlakunya peraturan daerah. Jadi, dalam penetapan tarif retribusi jasa umum, dalam hal ini termasuk juga retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jadi harus berdasarkan pada biaya penyediaan jasa dalam hal biaya operasional, pemeliharaan, bunga, dan biaya modal, dan biaya tersebut hanya untuk menutupi sebagian biaya saja. Selanjutnya, penetapan tarif menara telekomunikasi yang berdasarkan pada 2% dari NJOP. Berakibat beban ekonomi tinggi yang akan berdampak negatif bagi investasi daerah. Dengan adanya biaya ekonomi tinggi dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi, faktanya telah mempersulit penyedia sarana prasarana telekomunikasi, termasuk permohonan untuk mewujudkan biaya telekomunikasi yang murah dan terjangkau. Padahal komunikasi merupakan salah satu hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Hal tersebut merupakan alasan retribusi pengendalian menara tersebut
dalam kategori retribusi jasa umum atau bukan retribusi jasa usaha. Karena tujuan utamanya memang untuk pemenuhan kepentingan umum di bidang komunikasi. Kemudian, berdasarkan penjelasan dari pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dinyatakan bahwa penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sulit untuk ditentukan karena bersifat pengawasan dan pengendalian. Sehingga dengan alasan untuk memudahkan penghitungan dalam menetapkan tarif digunakanlah batasan paling tinggi 2% dari NJOP. Bahwa dampak dari penjelasan pasal tersebut akhirnya membuat ketentuan penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak lagi berdasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan pengendalian dalam prakteknya. Pemerintah daerah langsung menetapkan tarif sebesar dari 2% dari NJOP yang bertentangan dengan hakikat dari retribusi jasa umum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi pada mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah ini. Kalau ada salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.